Rizky Ridho lebih baik dari Miss Hilgers. Kapten Timnas Jay Idzes belak-belakan usai dibantai Jepang. Langit malam. Osaka tak bersahabat. Di Stadion Suita, aroma kemenangan sudah melekat di seragam samurai biru, bahkan sebelum peluit dibunyikan. Timnas Indonesia yang sebelumnya melangkah heroik ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 harus menelan pil pahit. Kekalahan telak dari Jepang di laga terakhir Grup C Selasa malam 10 Juni 2026 menjadi pukulan berat. Skor memang hanya angka, tapi luka di hati pendukung tak semudah itu hilang. Bukan semata karena kalah, melainkan karena cara bertahan yang membuat banyak pihak geleng-geleng kepala. Indonesia yang sebelumnya tampil perkasa melawan China, Bahrain, dan Arab Saudi justru terlihat rapuh ketika Miss Hilgers dipasang di jantung pertahanan. Benteng yang biasanya kokoh seperti dinding tua di pinggiran Solo malam itu runtuh, seperti pasir yang dihantam ombak Pasifik. Adalah Jay Idzes, kapten timnas sekaligus tembok pertahanan utama, yang akhirnya bersuara. Seusai laga, kepada para jurnalis yang menunggu di mixed zone, bek Venesia itu berbicara tanpa basa-basi. "Saya nggak bisa bohong, saya lebih nyaman main bareng Rizky Ridho di belakang," ujar Jay. Ucapannya jujur, mengalir deras seperti mata air pegunungan Dolomiti, jernih dan menyejukkan. "Kami tahu posisi satu sama lain, tahu kapan harus nutup ruang. Ridho paham karakter saya, dan saya juga paham dia." Pernyataan ini langsung mengguncang. Bagaimana mungkin Miss Hilgers, back FC Twente, yang bermain di Liga Top Eropa, dianggap tak cocok? Tapi kenyataan di lapangan bicara lebih keras dari sekadar statistik. Dalam 4 pertandingan yang dimainkan Hilgers melawan China, leg pertama, Australia, dan 2 kali menghadapi Jepang, Indonesia selalu kalah. Sebaliknya, saat Ridho berduet dengan Jay melawan China, leg kedua, Bahrain, dan Arab Saudi, Indonesia selalu menang. Misteri ini tak terjawab hanya dengan angka. Seperti kata Einstein, bukan segala yang dapat dihitung yang berhitung, dan bukan segala yang berhitung dapat dihitung. Tidak semua yang bisa dihitung itu penting, dan tak semua yang penting bisa dihitung. Pelatih Patrick Siever mencoba memainkan Hilgers demi meningkatkan kualitas fisik dan teknis di lini belakang. Tapi keputusan itu justru jadi bumerang. Hilgers tampak asing dalam sistem pertahanan Garuda, seolah masih mencari frekuensi yang tepat, berada dalam dunia yang belum ia pahami. Ridho, meski hanya berlaga di Liga 1, justru lebih menyatu dengan irama permainan tim nasional. Ia bukan yang bergaji paling tinggi, bukan pula yang paling mentereng nilainya. Tapi, seperti kata Sun Tzu, "Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat." Media Eropa tak tinggal diam. Pernyataan Jay disorot tajam, salah satunya oleh Twente Insight dari Belanda. Mereka menyoroti keputusan Siever yang dinilai kontroversial karena tak lagi memasang Hilgers sebagai starter di laga-laga krusial. Hilgers, bek termahal timnas Indonesia, harus duduk di bangku cadangan, tulis mereka. Namun, di sepak bola, harga bukan segalanya. Nilai pasar tak selalu sejalan dengan nilai perjuangan. Kadang, justru mereka yang lahir dari kerasnya kompetisi domestik lebih memahami denyut semangat tim nasional. Jay Idzes tahu itu. Meski ia sendiri berkarir di Eropa, ia paham bahwa sepak bola adalah soal perasaan, soal komunikasi, soal insting, bukan hanya formasi di atas papan taktik. Miss pemain bagus, tapi dia harus lebih adaptif. Ini bukan soal di mana dia bermain, tapi soal komunikasi, soal bisa membaca gerak, soal nutup ruang. Saya yakin dia bisa, tapi jujur sekarang saya merasa Ridho lebih cocok. Tutup Jay, tenang tapi tegas. Apa yang terjadi malam itu bukan sekadar kekalahan, tapi pelajaran bahwa dalam dunia yang makin terobsesi pada statistik dan reputasi, justru chemistry dan pemahaman satu sama lain yang menjadi pembeda. Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Winston Churchill, kekalahan bukan akhir, dan Hilgers belum habis. Ia masih punya waktu. Babak keempat akan lebih berat, lebih kejam, lebih menuntut. Tapi jika dia bisa beradaptasi dan melebur dalam semangat Garuda, bukan sebagai bintang Eropa, melainkan bagian dari Indonesia, maka peluang itu masih terbuka lebar. Untuk saat ini, publik memihak Ridho. Pemain yang lahir dari kerasnya Liga 1 itu bermain bukan sekadar dengan kaki, tapi dengan hati. Dan Jay, ia hanya berkata jujur,
Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Seperti api yang membakar logam agar jadi kuat, mungkin ucapan Jay bisa menjadi kobaran semangat bagi Hilgers. Kini, semuanya kembali ke Hilgers. Garuda sudah lolos ke babak keempat, tapi pertempuran sebenarnya baru dimulai. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda itu mengatakan timnas Indonesia harus berbenah diri agar lebih baik lagi ke depan. Apalagi mereka akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami perlu belajar dari situasi ini. Saya pikir ini adalah momen pembelajaran yang sangat penting secara individu, sebagai pelatih, tetapi juga sebagai tim. Kami perlu belajar dari situasi ini, sambung Kluivert. Sekadar diketahui, putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 8-14 Oktober 2025. Sebanyak 6 tim akan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Mereka akan dibagi ke dalam 2 grup, dengan masing-masing grup berisi 3 tim. Dengan sistem round robin, 2 tim teratas akan lolos langsung, sedangkan runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di putaran kelima. Siapa sangka, timnas Indonesia justru untung besar usai mengalami kekalahan telak melawan Jepang. Bahkan dengan keuntungan ini, timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski kalah melawan Jepang, timnas Indonesia tetap lanjut ke round 4 setelah berhasil mengalahkan Cina beberapa hari lalu. Oleh karena itu, kekalahan melawan Jepang tidak akan berpengaruh terhadap timnas Indonesia. Jika diperhatikan secara baik-baik, pertandingan melawan Jepang sudah seperti sebuah laga uji coba bagi timnas Indonesia jelang persaingan di round 4. Tentunya sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia untuk bisa menjalani laga uji coba melawan tim kuat selevel Jepang. Bahkan belum tentu nantinya bisa menemukan lawan kuat selevel Jepang ketika akan menjalani laga uji coba. Oleh karenanya, bisa berhadapan dengan Jepang merupakan sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Selain itu, tadi malam pelatih Jepang memang tidak menerjunkan skuad utamanya, tetapi para pemain tetap menjalankan laga dengan serius. Keputusan pelatih Jepang tersebut membantu timnas Indonesia untuk berlatih menghadapi tim yang lebih kuat. Jika Jepang sengaja mengalah, maka timnas Indonesia tentunya tidak akan bisa mendapat pelajaran berharga untuk dapat menghadapi lawan kuat di round 4 nantinya. Maka dari itu, Patrick Kluivert semestinya mencatat baik-baik pelajaran berharga dari Jepang. Patrick Kluivert harus bisa mencari tahu apa saja kelemahan yang masih dimiliki oleh timnas Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya.